pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep diri remaja. Terkadang kita sering bertanya kepada diri sendiri tentang apa, siapa, dan bagaimana diri saya. Pertanyaan tersebut merupakan suatu bentuk pencarian konsep diri. Konsep diri merupakan sesuatu yang dibentuk, bukan ada secara otomatis, seiring dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan individu. Oleh karenanya, pembentukan konsep diri berkaitan erat dengan lingkungan di mana individu hidup dan beraktivitas. Dengan kata lain, lingkungan berpengaruh besar terhadap pembentukan konsep diri. Pengertian, apa itu konsep diri? Konsep diri adalah gambaran, pandangan, keyakinan, dan penghargaan atau perasaan seseorang tentang dirinya sendiri. Ini menurut seorang ahli yang bernama R.H. D.J. Sinurat. Nah, kita bisa melihat konsep diri dari 4 sudut pandang. Yang pertama yaitu konsep diri positif atau tinggi dan konsep diri negatif atau rendah. Yang kedua, konsep diri fisik dan konsep diri sosial. Sudut pandang ini membedakan pandangan diri kita sendiri atas pribadi kita dan pandangan masyarakat atas pribadi kita. Yang ketiga, konsep diri emosional dan konsep diri akademis. Dengan sudut pandang ini, kita bisa membedakan pandangan diri sendiri yang dipengaruhi oleh perasaan atau faktor psikologis dan yang secara ilmiah bisa dibuktikan. Dan yang keempat yaitu konsep diri real dan konsep diri ideal. Sudut pandang ini membedakan diri kita yang nyata atau sebenarnya dan yang kita cita-citakan. Nah, di sini kita bisa melihat konsep diri secara positif dan negatif. Yang pertama, konsep diri negatif. Nah, ada peka pada kritikan, kemudian responsif sekali terhadap pujian, hiperkritis, cenderung merasa tidak disenangi orang lain, bersikap pesimistis terhadap kompetisi. Kemudian ada juga konsep diri secara positif. Yang pertama, yakin akan kemampuan mengatasi masalah. Yang kedua, merasa setara dengan orang lain. Yang ketiga, menerima pujian tanpa rasa malu. Yang keempat, sadar setiap keinginan dan perilaku tidak selalu disetujui masyarakat. Yang terakhir, mampu memperbaiki diri. Nah, di sini kita juga bisa melihat ada teori Johari Windows, di mana di sini kita bisa melihat ada 4 kolom yang berbeda. Nah, yang pertama itu konsep diri bersifat diri terbuka. Nah, maksudnya itu di mana kita diketahui diri sendiri dan orang lain. Nah, kemudian yang kedua itu ada diri tersembunyi atau rahasia. Nah, di mana diketahui diri sendiri tapi tidak diketahui orang lain. Nah, kemudian ada sisi diri buta. Itu maksudnya tidak diketahui diri sendiri tapi diketahui oleh orang lain. Nah, yang terakhir itu ada diri gelap. Itu maksudnya yaitu diri kita tidak diketahui diri sendiri maupun orang lain. Nah, harapannya semoga kita dapat memahami dan menemukan unsur-unsur konsep diri serta memahami dan menerima kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diri kita secara wajar dan penuh rasa syukur. Nah, demikian pembahasan untuk kali ini. Sekian dan terima kasih.